Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, an karimis sattar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad imamil muttaqin wa qudwati ulil absar wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raya Kahuripan rahimakumullah, adalah sebuah kesyukuran bagi kita. Pada pagi ini kita masih berada di masjid, meneruskan iktikaf kita sampai kemudian terbit matahari dan menunggu matahari sampai satu tumbak atau dua tumbak, kemudian kita bisa melakukan 2 rakaat sholat sunnah, sholat isyraq yang Rasulullah begitu menekankan dan mencontohkan. Setiap kali Rasulullah salat subuh, Rasulullah jarang sekali keluar dari masjid sampai matahari terbit 2, lalu Rasulullah melaksanakan 2 rakaat. Jadi tradisi kemudian sholat isyraq atau kebiasaan itu sangat dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kemudian dalam hadis Bukhari itu Aisyah menjelaskan, aku belum pernah melihat Rasulullah sholat duha. Jadi Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha. Bukan berarti sholat duha tidak ditekankan oleh Rasulullah, karena di antara nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah itu untuk tidak meninggalkan sholat duha. Maka dalam hadis yang lain itu, kemudian Rasulullah setelah matahari kemudian tinggi dan memanas, maka Rasulullah melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Jadi terlepas dari perdebatan ulama apakah sholat isyraq itu bagian dari sholat duha atau bukan. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus beristiqomah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebenarnya satu teks ayat Al-Quran dalam surat Al-Fatah, itu di ayat terakhir, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Di antara tanda orang-orang beriman itu adalah ada tanda di wajahnya. Muhammad Rasulullah walladzina amanu ma'asyidda'ul kuffar rahamau bain tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Apa yang dimaui oleh ayat dari simahum fi wujuhim min atharis sujud? Ada tanda di wajahnya yang akibat dari bekasnya sujud itu. Apakah kemudian yang dimaksud dari ayat ini adalah jidat hitam? Jidat yang hitam yang kemudian sebagai bekas yang kemudian seringkali diangan-angankan, jujur aja lah, diangan-angankan oleh sebagian umat Islam, kemudian berharap di jidatnya ada tanda hitam, karena kemudian orang melihat itu karena banyak sholat dan banyak sujud, sehingga seringkali, dan saya sering melihat, karena belum muncul kemudian
ketika dibekam jidatnya juga dibekam gitu supaya kelihatan. Nah, pada pagi ini kemudian saya ingin menjelaskan ini. Sementara yang dicontohkan ada Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh Aisyah adalah Rasulullah ketika sholat kemudian lama sekali sholat sampai kakinya pecah-pecah. Ketika dari Aisyah bertanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Maka Rasul jawab, afala akunu abdan syakura. Allah memberikan begitu banyak karunia. Di antaranya disebutkan oleh Aisyah adalah diampuninya dosa-dosa Rasulullah, baik yang masa lampau atau yang akan datang. Tapi Rasulullah masih melakukan sholat yang begitu lamanya. Bahkan Rasulullah menghabiskan mayoritas malamnya itu hanya untuk berdiri dan melaksanakan sholat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui bahwa engkau telah melaksanakan sholat malam itu, qiyamul lail, adna min thulutsayil lail, kurang dari 2/3 malam. Kalau 2/3 malam itu 8 jam, Rasulullah kurang lebih melaksanakan sholat malam itu 7 jam. Kita kan gitu. Itikaf kita udah niat dari rumah itikaf nih. Itikaf qiyamul lail gitu di masjid sehingga kemudian penuh dan segala macam. Berapa lama sholat kita? Jadi kalau baru 1 jam, 1 juz, menghabiskan 1 juz dan 1 jam, belum ada apa-apanya dibanding apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena di ayat itu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka, dan sekelompok sahabat yang ikut juga sholat bersama engkau Muhammad. Sehingga kemudian kalau 7 jam, adna min thulutsayil lail wa nisfahu, atau kemudian ketika kondisi bangun agak lambat segala macam, setengah malam 6 jam. Wa thulutsahu, itu ada 2/3 malam itu paling sedikit. Tarawih aja kita baru setengah jam udah ngeluh kan. Imam baca, udah bacanya, imamnya baca dari Quran gitu loh, bukan dari hafalan. Setengah halaman per rakaat aja udah ngeluh itu. Setengah halaman dengan 8 rakaat hanya 4 halaman. Saya katakan kalau sholat rata-rata 2 halaman itu hanya sekitar 4 kali 3 itu hanya 4 kali 8. Nah, 3 kali 8 biasanya 1 halaman itu 3 menit. Jujur aja kalau saya melaksanakan 1 halaman itu biasanya 3 menitan. Itu hanya 20 menitan kalau setengah jam sudah ngeluh. Lah Rasulullah minimal 4 jam sampai 7 jam. Nah kita melakukan baru 1 jam, 1 juz sudah bangganya luar biasa kan. Bapak-bapak Ibu, terkait dengan Ramadan ini adalah bulan di mana kemudian aktivitas ibadah kita luar biasa. Kita yang biasanya jarang ke masjid, ramai-ramai ke masjid. Kita yang biasanya jarang melakukan sholat sunnah malam, ada dorongan untuk melakukan itu. Nah, apa yang kita lakukan terkait dengan sholat kita dan segala macam ini yang ingin saya sasar. Apakah kemudian ibadah kita, sholat malam kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita itu lebih pada penghambaan kepada Allah, atau
kemudian yang disasar adalah untuk diri kita. Allah dalam surat Az-Zariyat itu jelas-jelas menyatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku jadikan manusia dan jin itu kecuali untuk mengabdi, menghamba kepadaku. Yang namanya orang menghamba, mengabdi, maka otomatis apa yang hanya untuk mencari kerelaan Allah, bukan kemudian mencari sesuatu yang untuk dirinya. Jadi harus kita perhatikan, liya'budun, menghamba, itu artinya kemudian kita melakukan itu hanya untuk Allah, untuk tuannya kan. Seorang hamba dalam kondisi apapun dia harus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Maka dalam konteks peribadatan, karena kita adalah makhluk Allah dan Allah menyuruh kita, meminta kita untuk melakukan berbagai amalan tadi, karena kemudian kita sangat dianjurkan atau kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita mencari kerelaan Allah, mencari keriduannya, bukan kemudian demi kepentingan kita. Inilah yang kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW, ketika orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan ke surga dan segala macam, Allah kemudian bertanya, apakah balasanku sudah menyenangkan kalian? Dan Allah kemudian bertanya, maukah? Ketika dia, sungguh apa yang kau berikan itu luar biasa, karena Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Lalu kemudian Allah menanyakan lagi, maukah aku berikan yang lebih lagi? Apa itu ya Allah? Kerelaan. Kerelaan, yang namanya orang rela pasti kemudian dia tidak akan melihat kekurangan, karena kalau rela pasti suka. Wa ainur ridha an kulli aibin kalila, mata atau hati yang rela itu tidak akan an kulli aibin kalila, maka mata yang rela melihat segala kekurangan itu maka dia jadi tumpul, tidak pernah menganggap gitu. Inilah yang kemudian karunia tertinggi orang beriman itu adalah mendapatkan kerelaan Allah, ridho Allah di akhirat. Jadi bukan sekedar surga, masuk surga atau kemudian terhindar dari neraka, tapi kemudian adalah kerelaan. Nah, cuma kerelaan itu muncul akibat dari kemudian rasa senang, rasa suka yang didapatkan oleh orang yang dihambakan. Jadi Allahnya senang, dan karena kita kemudian melakukannya tulus, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Beda dengan perbedaan antara konsep penghambaan dan kemudian bekerja. Kalau bekerja kemudian kita ingin mencari upah, bukan kemudian yang penting kemudian penuntasan segala macam tugas dan segala macam itu. Yang dicari adalah bagaimana menuntaskan kewajiban dan mendapatkan imbalan. Beda dengan kemudian orang yang menghamba, berkhidmah, bahasa Indonesia lebih bahasa berkhidmah kepada suatu, maka yang dicari adalah kerelaan. Dia tidak memikirkan apa balasannya akan didapat, terserah dia akan memberi apa. Ini perbedaan penghambaan tadi dengan kemudian kita menjadi. Dan bulan Ramadan, terkait dengan bulan Ramadan sebagai ibadah-ibadah kita, karena memang Rasulullah kemudian menekankan kita banyak beribadah. Apakah kemudian ibadah kita ini untuk dalam rangka penghambaan kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, atau kemudian kita mencari sesuatu demi kepentingan kita karena takut kepada neraka atau kepada berharap masuk surga dan segala.
Dan yang luar biasanya sebenarnya kemudian dalam konteks puasa itu adalah satu pelajaran ketika kita berharap penghambaan tadi kepada Allah adalah kemudian kita melakukannya karena Allah. Kullu amali Adam lahu, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal anak manusia itu, amal manusia itu adalah untuknya, kecuali puasa. Maka puasa itu untukku, maka akulah yang akan membalasnya. Teks hadis ini kemudian isyaratkan kepada kita bagaimana kemudian kita memanfaatkan Ramadan dalam rangka penghambaan kepada Allah, melakukan semua itu hanya karena Allah dan kita tidak peduli. Untuk mendapatkan semua itu, untuk melakukan, maka yang dimulai adalah kita mengikhlaskan seluruh amal itu kepada Allah. Ikhlas itu adalah ifradul qasdi lillah, menunggalkan tujuan. Jadi sudah menunggalkan tujuan hanya karena Allah. Karena itulah kemudian kita menafikan hal-hal yang terkait dengan kepentingan kita segala macam. Jadi tidak ada keinginan sedikit pun dalam diri kita adanya imbalan, adanya pujian dan segala macam. Yang penting kemudian Allah rela. Inilah ikhlas. Dan itu sangat berdan di bulan Ramadan. Terkait dengan ikhlas ini, terkait dengan penghambaan ini sangat ditekankan. Karena itu kemudian banyak hadis kullu amal ibn Adam illa ana ajzibi. Cuma memang kemudian ini agak berat ya. Kalau kita tidak mau memulai, maka tidak pernah akan bisa. Maka hal yang pertama untuk mendapatkan itu adalah kemudian mengikhlaskan sesuatu. Jadi kita melakukan ibadah dan segala macam itu bukan karena diri kita sendiri, bukan karena apalagi pujian dari orang lain dan segala macam, tapi semua itu hanya mencari keredaan Allah. Dan itulah mungkin yang kalau kemudian sebagian kita ikut tarekat Naqsyabandiyah itu kemudian saat itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, wahai Tuhanku engkaulah tujuanku dan kerelaan, wa ridhaka maksudi, dan sasaranku adalah hanya untuk mencari kerelaan. Cuma sayangnya seringkali zikir ini hanya di mulut, tidak pernah kemudian masuk ke hati, dan tidak pernah kemudian ia ingin mempraktekkan itu. Hanya ini kadang-kadang kelemahan dalam dunia tarekat. Zikir-zikir itu sering hanya dilafalkan, tapi kemudian dalam prakteknya agak tidak dimanai, sehingga kemudian lepas dari sasaran. Terkait dengan tadi, apakah tujuan kita adalah sebagai penghambaan al-abd atau al-ma'bud? Kalau konteks peribadatan ada dua sisi. Satu, konteksnya ada abd, diri kita. Kedua, al-ma'bud. Dalam konteks ibadah, ketika kita melakukan qiyamul lail tadi, ketika kita melakukan puasa, ketika kita melakukan tarawih, apakah tujuannya untuk kita? Atau kemudian tujuannya adalah al-ma'bud, yaitu Allah. Maka ini harus ditekankan dalam rangka mencari kerelaan Allah tadi. Jangan sampai kemudian kita terjebak lebih pada menekankan kepentingan kitanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Apalagi kalau kemudian jatuh kepada apa yang bukan Allah ajarkan. Gini, saya katakan, apakah kalau kemudian kita
menginginkan surga, terhindar dari neraka itu salah? Tidak, karena itu semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hal yang lebih tinggi yang saya katakan tadi adalah kerelaan Allah. Jadi karena konteksnya adalah ketika kita berharap terhindar dari neraka, itu masih konteks pada diri kita, kepentingan kita. Andaikan Allah tidak diberikan, maka mungkin kita tidak melakukan. Berbeda dengan ketika seseorang itu melakukannya karena betul-betul penghambaan, betul-betul berkhidmat kepada Allah, maka dia tidak peduli apakah ia akan ketika melakukan itu akan dimasukkan neraka atau dia tidak, maka dia tidak lagi dalam hatinya terdetik untuk mendapatkan surga saja. Terserah engkau ya Allah, mau engkau kasih apa terserah, mau engkau masukkan ke neraka juga terserah engkau, mau aku dimasukkan ke surga alhamdulillah gitu. Tapi harus kita pahami, Allah itu tidak pernah akan berbuat zalim gitu. Jadi kita gak minta pun Allah pasti membalas. Allah itu maha bersyukur. Wallahu syakurun halim. Allah itu pasti membalas. Jadi kalau kemudian kita masih menginginkan nanti Allah nggak, yakinlah Allah pasti membalas. Jadi kemudian ini yang mau saya tekankan adalah bagaimana kemudian kita menanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, Allah pasti membalas, Allah pasti memberikan yang terbaik, yang terbaik. Dan Allah tidak pernah akan berbuat zalim. Maka kebaikan yang kita lakukan atau manusia lakukan pasti Allah balas. Coba kalau kita perhatikan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini kalau kita maknai, bagi sebagian orang ayat ini adalah ayat yang paling berat bagi kita, karena Allah tidak pernah membiarkan satu perbuatan apapun, pasti Allah akan balas. Bagi orang yang kemudian mengkhawatirkan dirinya, maka khawatir dia mendapatkan siksa dari Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin. Jangankan kepada kita orang yang beriman, kepada orang-orang kafir saja Rasulullah itu membalas. Orang kafir melakukan kebaikan, Allah balas kebaikan itu. Masalahnya kemudian balasannya di dunia atau di akhirat, kan gitu. Balasannya cuma itu aja. Dalam suatu hadis Rasulullah menyatakan orang-orang kafir itu seluruh amal kebaikannya dibalas di dunia, dihabiskan di dunia, sehingga kemudian di akhirat ia tidak mendapatkan balasan apapun. Nah kita maunya juga seperti itu. Balasannya serba instan, sedekah kemudian langsung dapat blok imbalan, sedangkan balasannya kemudian di dunia. Yang kita nantikan itu bukan di dunia, di akhirat, yang kemudian tidak ada lagi perbuatan, tidak lagi kemudian bisa kita melakukan suatu memohonkan ampun dan segala macam. Karena kalau sudah kemudian kita menyesal, maka farji'na, doa orang-orang yang masuk neraka, orang-orang yang kemudian banyak melakukan dosa itu adalah, ya Allah balikan lagi aku ke dunia agar aku bisa melakukan sesuatu, melakukan amal kebaikan. Farji'na na'mal sholihah, ya Allah balikan kami ke dunia agar aku bisa melakukan amal-amal sholih. Tapi kemudian di akhirat sudah tidak ada perbuatan lagi yang berarti balasan. Jadi saya ingatkan Bapak-bapak, kemudian jangan terjebak dengan kisah
yang walaupun kutipan itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Seringkali khatib sangat enak ngutip itu. Saya nggak tahu sebuah kisah apakah bentuknya metafor dan segala macam. Biasanya ada sesuatunya. Ketika ada orang yang dimasukkan ke neraka, kenapa engkau berlambat-lambat karena berharap ampunan lalu dimasukkan ke surga, seakan kemudian itu adalah Allah membalas sebuah perbuatan di akhirat. Padahal jelas-jelas akhirat adalah bukan dunia amal, tapi kemudian hanya dunia balasan. Jadi saya balik. Jadi terkait dengan tadi, kita berharap tadi hanya berkhidmat kepada Allah. Sekarang dalam konteks tadi, dalam konteks sholat yang seringkali kita lakukan di bulan Ramadan, baik melakukannya dengan sholat tarawih ataupun juga melakukannya dengan qiyamul lail, apalagi di 10 hari terakhir ini. Maka bagaimana kemudian kita memahami simahum fi wujuhim min atharis sujud? Mari kita perhatikan teksnya. Simahum fi wujuhim. Maka ada bekas, tanda mereka adalah sima fi wujuh. Ada bekas sujud di wajahnya. Ya. Ada bekas sujud di wajahnya. Bukan di jidatnya. Kalau kita bicara jidat hanya ini ya. Tapi kalau kita bicara wajah lebih lebar lagi. Jadi kemudian kalau kemudian bekas apakah kemudian di jidat? Bukan. Karenanya kemudian para sahabat dan segala macam itu sangat mencela kalau ada bekas sujud di jidat. Karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi jangan minta ada bekas sujud gitu. Kalaupun kemudian kita lama bersujud dan segala macam itu, kemudian ada bekasnya, nafikan gitu. Jadi jangan berharap, karena itu sebenarnya dampaknya, Pak. Nah, di antara dari Mujahid seperti dikatakan ada, jadi bukan adanya tanda taruh di antara dua mata di kening, tapi yang karena bisa jadi orang-orang yang ada tandanya ini di Mesir itu hatinya jauh lebih keras dari orang begini. Ketika kita kemudian melakukan sholat, ketika kita menghambakan diri kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, maka yang kita agungkan adalah memuliakan Allah dan segala macam, sehingga kemudian yang kita lakukan lebih melakukan memperbanyak bacaan ayat Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, kalamullah dan segala, daripada kemudian bersujud. Karena konteksnya orang bersujud biasanya adalah berdoa, kan gitu. Ketika kita sujud hanya berdoa, berarti jauh lebih, dia lebih mementingkan pada dirinya, bukan pada penghambaannya. Jujurlah kita lakukan itu. Apakah ketika kita sujud itu yang kita perbanyak tasbih kepada Allah atau kemudian doanya? Kita jujur aja, apakah kita melakukan tasbih sebanyak mungkin ketika kita sujud, atau kemudian lebih banyak kemudian kita membaca doa? Karena dikatakan bahwa sujud itu adalah saat seorang hamba itu paling dekat kepada Tuhannya, sehingga kemudian doanya dikabulkan dan segala macam. Maka dorongan tadi yang ada dalam dirinya adalah kemudian itu adalah untuk dirinya, memperbanyak doa dan segala macam, kan gitu. Sementara yang Rasulullah anjurkan adalah ketika
sujud tadi adalah memperbanyak tasbih. Coba kalau imam sujud ya, sujud kita bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Coba kalau imamnya membaca subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, jauh lebih panjang. Imamnya membaca 3 kali, itu kadang-kadang udah resah itu. Sujud dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli 3 kali aja kadang tidak terbiasa, itu sudah merasa agak lama karena dia hanya melakukannya hanya sujud. Coba kalau dia melakukannya dengan doa dan segala macam, lama dan segala macam. Nah, karena kemudian yang ditekankan oleh Rasulullah adalah ketika sholat itu memperbanyak tasbihnya. Rasulullah kalau melakukan qiyamul lail dan segala macam, rukuknya itu hampir sama dengan bacaan Quran. Sujudnya hampir sama dengan bacaan Qurannya, atau lebih sedikit, lebih pendek sedikit. Tapi Rasulullah bukan berharap doa, tapi kemudian yang ada adalah memperbanyak tasbihnya. Kalau sujud kita masih enak Pak, tapi yang agak berat tuh kalau ruku 1 menit aja itu udah puyeng gitu. Ini udah mutan di otak gitu. Tapi kalau sujud masih enak karena kepala kita taruh di lantai. Tapi kalau ruku beratnya kayak apa? Padahal kalau itu yang diajarkan. Jadi yang dimaksud dengan tanda di wajahnya itu adalah tanda kekhusyuan. Dan itu muncul ada di wajahnya. Jadi wajahnya cerah, bersinar dan segala macam. Dan ini tidak bisa diminta. Hal itu Allah berikan. Ya. Itu tidak bisa diminta. Ya Allah cerahkan. Masalah konteksnya Allah tadi memberikan itu tergantung pada kondisi batin kita. Ketika kondisi batin kita bersih, maka Allah munculkan itu. Ketika kita melakukan sholat bukan karena Allah, atau kemudian belum tahu tulis dan segala macam, pasti gak bakal muncul. Maka ketika kita melihat wajah-wajah orang yang bersinar dan sekarang karena beribadah itu, muliakanlah dia, karena dia pasti hatinya bersih dan segala macam. Amalan kita itu, amalan kita seburuk apa, sebaik apapun, kita sembunyikan apapun, pasti Allah nampakkan. Jadi karenanya kemudian ibadah kita itu perlu kita arahkan pada Allah, karena Allah dan segala kita mulai dari itu, dari keikhlasan dan karena tanpa kita minta balasan pun Allah akan balas, tanpa kita minta pujian dari orang pun pasti orang tahu. Jadi Allah pasti akan nampakkan. Ada satu kisah di zaman sahabat tabi'in itu, di Madinah itu setiap malam di pintu orang-orang miskin itu ada makanan, jadi ada bahan pokok, tapi orang tidak pernah tahu siapa yang melakukan itu. Ketika Zainal Abidin meninggal, cucu Rasulullah itu meninggal, atau cicit Rasulullah itu meninggal. Tabi'in ketika memandikan, dia menemukan di punggungnya ada bekas memanggul sesuatu, ada tanda hitam. Dan mereka belum beranggapan, baru menduga-duga, belum meyakini bahwa dia yang melakukan itu. Tapi begitu dia sudah meninggal, maka makanan tadi itu tidak pernah ada lagi.
baru kemudian mereka yakin bahwa yang melakukan itu adalah Zainal Abidin. Jadi Allah pasti nampakkan, lalu kemudian manusia, dan ini menjadi sebuah kutipan yang luar biasa di berbagai buku terkait dengan ikhlas. Hanya mereka dipuji dan segala macam, tanpa dia meminta pujian, dia sembunyikan amalnya, tapi kemudian manusia tetap memujinya. Walaupun dalam beramal itu kita tidak dilarang untuk melakukan itu, artinya menampakkan sesuatu asalkan kemudian tetap dalam surat Al-Baqarah, in tubduhunna khairul lakum wa in tukhfuha wa in di surat di juz 3, bahwa jika engkau perlihatkan maka itu, tapi wa in tukhfuhunna khairul lakum, tapi ketika engkau sembunyikan itu lebih baik. Jadi berarti dalam konteks tidak boleh memperlihatkan amal perbuatan, bukan. Kita boleh memperlihatkan amal kebaikan kita pada orang lain dan segala macam, tapi jangan sampai tapi tidak mengganggu keikhlasan kita kepada Allah, gitu. Tapi kalau kita sembunyikan dan sedekah, dan walaupun dikatakan sedekah itu sembunyi, itu lebih baik daripada kemudian diperlihatkan. Beda dengan amalan wajib. Kalau amalan wajib sangat dianjurkan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Sholat fardu dianjurkan di masjid bareng-bareng, gitu. Sampai-sampai andaikan jamaah itu pulang kerja jam 4, gitu. Mereka semua sholat berjamaah, tunda itu sholat isya, sholat asar, tunda. Bukan lagi jam 3, bulan 3/4, tapi setelah mereka datang lakukan sholat itu. Jadi kenapa? Karena jauh lebih banyak jamaah itu lebih utama dibanding dengan awal waktu. Kalau fikih begitu. Jadi andaikan orang-orang kerja sekitar sini kemudian semuanya blek, habis kerja ke masjid semua berjamaah, gitu, maka sholat jamaah asarnya aja ditunda. Jadi untuk menekankan bahwa sholat fardu itu diperlihatkan pada orang yang secara berjamaah. Beda dengan amalan sunnah. Kalau amalan sunnah sebaiknya disembunyikan, tapi kemudian bukan dilarang. Sampai jam berapa? Oke. Jadi saya teruskan terkait dengan atharus sujud tadi. Artinya para sahabat itu tidak menganjurkan ada bekas di jidat karena sholat. Bahkan mereka mencela. Kenapa? Karena yang melakukan hal ini pertama kali adalah orang-orang Khawarij. Yang melakukan pertama, saya lupa namanya, itu adalah orang-orang Khawarij yang asal usulnya kemudian ingin menghancurkan ajaran Islam. Dan yang karenanya kemudian yang dimaui yang simahum itu adalah ada bekas cahaya, yang sinar yang terpancar dari dirinya, dan itu sangat orang-orang Kristen, orang-orang Syam ketika melihat para sahabat itu begitu kagumnya, dan mereka sangat memuji, dan itu lebih mulia, karena itu kemudian menyatakan lebih mulia dari Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu adalah orang-orang pengikut setia Isa. Jadi orang-orang lingkaran dekat Isa aja kemudian dikatakan para sahabat itu jauh lebih terlihat tanda kebaikannya daripada orang-orang Al-Hawariyun sendiri. Coba kita perhatikan nih. Sekarang artinya kemudian kalau tadi saya katakan jidat hitam, kita berharap jidat hitam dan itu tidak dianjurkan. Bahkan kemudian para sahabat mencela. Yang dianjurkan adalah kemudian
memperlama berdiri. Inna tula sholatir rajuli wa qasra khutbatihi ma innatun min fiqhi fa'atilu sholah waqsur khutbah. Sesungguhnya lamanya orang sholat seorang itu adalah tanda, dan pendeknya khutbah itu adalah tanda pemahaman dirinya tentang agama. Maka fa'atilus sholat, perpanjanglah sholat, waqsurul khutbah, dan perpendeklah khutbah. Cuma bandingannya bukan menit ya Pak ya, antara khutbah dan sholat itu bandingannya bukan waktunya, karena khutbah lama itu konteksnya jadi gini. Kita punya rumah dengan ukuran dengan luas 100 meter di sini itu sudah dianggap luas. Tapi coba kalau kita di kampung 100 meter itu masih dianggap sempit karena mereka punya tanah yang lebih luas kan gitu. Begitu juga dengan khutbah. Khutbah ini kan lebih cenderung agak lama. Maka kemudian lamanya tadi berbeda dengan lamanya sholat. Nah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Jujur aja, kalau kita mengikuti bacaan Rasulullah dalam sholat fardu, kita itu nggak kuat. Kita itu nggak kuat. Contoh, coba kita membaca surat Al-Jumu'ah. Kapan? Mayoritas kita membacanya di subuh Jumat, kan itu mayoritas kita. Tapi yang dibaca oleh Rasulullah terkait dengan surat Jumat dan surat Al-Munafiqun itu dibaca di malam Jumat pada waktu sholat Isya, penuh dari awal sampai akhir. Kita kalau membaca surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati minal Jumat, dipotong terakhir. Surat Al-Munafiqunnya juga hanya 3 ayat terakhir aja. Padahal yang dibaca oleh Rasulullah adalah 1 rakaat 1 surat di malam Jumat, subuh Jumatnya. Karena yaqra'u fi subhiyya fi yaumil jumati hamim, yaitu al-insa as-sajdah, hamim sajdah. Coba hamim sajdah 3 halaman. Rakaat kedua membaca ad-dahr, al-insan, itu 2 halaman. Kuat Pak, jujur aja kalau kita bilang ini di sholat fardu. Makanya kemudian di sholat fardu Rasulullah membaca al-mufassal, surat-surat al-mufassal. Al-mufassal itu surat-surat yang sekitar antara 3 halaman sampai 2 halaman, sampai 1 halaman setengah lah, karena tadi sampai di atas juz amma. Itu yang dibaca, dan di Rasulullah membacanya adalah 1 rakaat 1 surat. Jadi kalau Rasulullah sholat Jumat, yang dibaca oleh Rasulullah adalah hal ata'ala, al-a'la dan al-ghasyiyah, atau al-jumu'ah dan al-munafiq. Kalau sholat Id, Rasulullah membaca al-a'la dan al-ghasyiyah atau surat Qaf dan al-Qamar. Rakaat pertama surat Qaf. Nah sekarang kita bagaimana kemudian memahami? Katanya ada hadis yang memerintahkan memperpendek bacaan. Jadi pendek dan panjangnya itu standarnya bukan kita. Standarnya adalah standar Rasulullah, standar yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah pendeknya. Jadi kalau imam membaca surat Sajdah, surat Qaf, surat Qamar, surat Al-Hujurat dalam 1 rakaat, itu masih pendek. Di atas itu baru panjang, gitu loh. Nah kita belum kuat Pak. Makanya saya selalu katakan kalau baca itu, kalau imam membaca 1 halaman dan segala macam, jangan salahkan dia. Kita marah-marah baca
Imam baca segitu ada ngomong bacaannya panjang amat gitu kan. Maka salahkan. Kalau kita mau mengusulkan kepada, jangan bilang begitu, Pak Ustadz, kita ini belum terbiasa dengan bacaan sepanjang itu. Jadi ya kita salahkan dirinya kita dulu. Kita belum terbiasa sehingga belum kuat. Gitu. Jangan salahkan. Ini kan diperpendek, harus pendek. Dipendekin dikit nanti dibiasakan. Naik sedikit-sedikit gitu. Kalau kita nyalahkan berarti kita nyalahkan Rasulullah karena dia ngikuti ajaran Rasulullah kan. Apa kemudian kita menuduh Rasulullah, perkataan Rasulullah tidak sesuai dengan perkataannya, dan tidak perkataan Rasulullah tidak sesuai dengan perbuatannya? Rasulullah menyuruh memperpendek, tapi kemudian yang dibaca oleh Rasulullah 3 halaman. Artinya 3 halaman dalam pandang Rasul itulah yang pendek. Nah, karenanya kemudian yang terkait dengan sholat dan segala macam itu bukan jidat hitamnya, tapi kemudian kaki bengkaknya. Lamanya sholat, ini yang saya tekankan. Maka dari ini mari kita memahami ada satu kesalahan pemahaman terkait dengan simahum fi wujuhim, itu bukan bekas jidat hitam, apalagi kemudian bukan hanya hitam kudus, kapalan ya, muncul gitu kan, gede muncul gitu di jidatnya itu. Jadi yang dimau itu bukan itu, tapi kemudian bagaimana kemudian ketika kita melaksanakan seluruh ibadah itu hanya menghamba Allah, berkhidmat kepada Allah, maka Allah akan turunkan sinar dalam hati kita yang kemudian memancar pada wajah kita. Dan itu tidak Allah berikan kepada mereka yang ikhlas, yang hanya mencari kerelaan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pemahaman simahum fi wujuhim min athari sujud. Dan mari kita jadikan puasa ini sebagai ajang latihan diri kita bahwa kita melakukan segala sesuatu bukan demi kepentingan kita, maka kemudian kita melakukan hanya dalam rangka berkhidmat, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada atau cukup? Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Enggak. Mudah-mudahan memberikan satu inspirasi, satu pembelajaran sebenarnya diri kita, belajar memulai dari awal dalam ibadah itu tujuan kita hanya Allah, bukan orang lain, dan apalagi juga dengan diri kita. Tujuan kepentingan kita mencari kesenangan kita, mencari terhindar dari surga dan segala, tapi kita naikkan lagi kepada hanya berkhidmat dan mencari kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.